Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di kelas LM Ekonomi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah sudah melakukan absensi di Google Classroom? Sudah, Bu. Ya, bagi yang belum, silakan sambil melakukan presensi ya. Oke, baik, Ya, kita Bu. lanjutkan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, itu saya siapkan gambar. Ada kelihatan nggak gambarnya itu? Gambar apa itu? Nggak ada, Bu. Ya, itu adalah kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, kegiatan ekonomi apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, kegiatan produksi. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari masalah ekonomi yang ada kaitannya dengan produksi. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan terhadap perilaku konsumen dan produsen, Anda mampu menjelaskan masalah pokok ekonomi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks tentang sistem ekonomi, Anda mampu membedakan ciri-ciri sistem ekonomi dengan tepat. Tiga, melalui diskusi, Anda mampu menjelaskan dampak positif dan negatif sistem demokrasi ekonomi dengan benar. Oke, bisa terlihat itu PPT-nya? Bisa ya? Bisa dilihat? Ya, jadi materinya hari ini yang pertama tentang masalah ekonomi. Yang kedua tentang sistem ekonomi. Yang ketiga tentang sistem ekonomi di Indonesia. Baik, kita ke materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang masalah ekonomi. Nah, ini ya, masalah ekonomi itu ada dua, yaitu permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Apa itu ekonomi klasik, apa itu ekonomi modern? Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Oke, sambil perhatikan slide berikut ini. Ya, permasalahan ekonomi klasik. Apa saja yang termasuk dalam permasalahan ekonomi klasik? Nah, yang pertama ada produksi. Oke, produksi. Sudah pernah dengar kata produksi? Ini sering ya dengar kata-kata produksi. Nah, produksi itu apa kira-kira? Kegiatan menghasilkan nilai guna. Ya, kegiatan, ada yang menyebutkan kegiatan membuat barang, menciptakan barang ya. Jadi, baik, sekarang saya berikan kesimpulan bahwa produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Contohnya apa? Ya, misalkan dari apa namanya, pisang. Dijadikan keripik pisang. Nah, itu kan menambah nilai guna suatu barang. Terus dari kayu menjadi meja. Nah, itu kan juga bisa menambah nilai guna suatu barang ya. Oke, bisa dipahami tentang produksi? Bisa, Bu. Ya, jadi kegiatan menambah nilai guna suatu barang ya. Bisa dipahami ya?
Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke distribusi. Oke, sudah pernah dengar nggak kata distribusi itu apa? Distribusi. Ya, penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen, itu distribusi. Jadi dalam distribusi itu juga diperlukan sarana dan prasarana yang baik konsumen. Distribusi jadi intinya adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen ya. Nah, masalah ekonomi klasik yang ketiga yaitu adalah konsumsi. Apa itu konsumsi? Kalian sudah sehari-hari ya melakukannya. Jadi kalau konsumsi itu identik dengan apa? Makan gitu ya. Nah, kalau dalam ekonomi klasik, konsumsi ini adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang. Jadi tidak hanya makan yang disebut konsumsi. Misalkan kamu menggunakan pensil. Nah, pensil itu kan lama-lama nanti jadi habis. Nah, itu saja ya konsumsi. Oke, itu tadi permasalahan ekonomi klasik ya. Ada 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya setelah permasalahan ekonomi klasik, ya ada permasalahan ekonomi modern ya. Modern ini juga ada 3. Yang pertama adalah what, ya dikenal dengan kata what, barang apa yang akan diproduksi. Jadi permasalahan ini berkaitan dengan apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya yang akan diproduksi. Itu permasalahan what. Terus yang kedua, how. Nah, bagaimana barang tersebut diproduksi? Jadi setelah kita menentukan apa yang akan diproduksi, terus bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya itu supaya efisien? Nah, itu adalah masalah yang berkaitan dengan how. Terus untuk yang ketiga, setelah how, for whom. Nah, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi setelah apa dan berapa, terus bagaimana barang diproduksi. Nah, berikutnya adalah pangsa pasarnya. Jadi untuk siapa? Barang ini diproduksi untuk siapa? Misalkan untuk pelajar, untuk mahasiswa. Nah, itu jadi untuk for whom atau apa ya? Segmentasi pasarnya untuk siapa? Itu ya. Jadi sudah mempelajari tentang masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Nah, ini tadi ya terkait dengan what, how, dan for whom. Nah, what itu penggunaan satu sumber daya tertentu dan produk yang dihasilkan, terus menentukan jenis dan jumlah produk yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. How, terkait teknik produksi yang digunakan produsen dalam proses produksi. Kedua, penentuan teknik produksi perlu mempertimbangkan biaya produksi yang dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh produsen. Yang ketiga, for whom, ya tadi berkaitan dengan segmen pasar atau target pasar. Baik, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu untuk materinya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, Tidak ada. kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, nanti untuk tugasnya sudah saya share, sudah saya bagikan ya di Google Classroom kalian, jadi nanti bisa cek. Dan juga ada materi di sana, jadi ada materi, ada LKPD, nah nanti bisa mengerjakan LKPD-nya secara mandiri ya. Jadi ada yang tugas mandiri, ada yang tugas kelompok.
Oke, untuk minggu depan kita masuk ke sistem ekonomi. Baik, untuk hari ini sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan nanti bisa kita komunikasikan via grup di Telegram ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, tidak ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya dikerjakan ya. Lalu pertemuannya kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sudah bisa silakan, bisa log out